Halo semuanya, selamat datang di podcast Nest Thinking. Thinking. Otak stres. Halo Kak. Halo. Seneng deh rasanya ketemu kalian lagi. Kembali lagi dengan podcastnya Nana, Sasa, dan Emir. Ayo gacor. Oke. Wah, di episode kali ini kita akan ngapain sih Kak? Kira-kira Kak? Bahas apa nih Kak? Wah, kita enaknya bahas yang seru-seru atau yang agak berbobot tapi tetap have fun nih Kak? Agak berbau tapi tetap have fun. Biar teman-teman juga dapat ilmunya gitu ya. Betul. Oke. Nah, sebelum itu aku kan kemarin dengerin lagu nih Kak. Terus aku ngerasa tuh lagu ini tuh gue banget gitu loh, aku banget. Aku tuh kemarin lagi dengerin lagunya Bara Suara yang podcastnya yang soundtracknya Sore itu loh Kak. Itu judulnya apa sih? Kakak pernah denger nggak? Terbang dalam waktu. Betul. Terbang dalam waktu. Bener yang lagunya tuh kayak gini. Melihatmu gitu ya Kak? Oke, betul banget Kak. Oke. Nah, aku tuh ngerasa itu tuh lagunya kayak aku banget gitu loh, tentang rasa kehilangan Kak. Nah, ternyata tuh itu tuh bukan cuman perasaan kita aja nggak sih Kak, tapi aku merasa tuh lagu tuh memang jadi cerminan emosi dan pengalaman dari bara suaranya sendiri. Oke, penciptanya ya Kak? Betul sekali Kak. Nah, aku mau hari ini tuh kita membahas tentang lagu itu Kak, tentang lagu Terbuang Dalam Waktu karya Bara Suara. Nah, langsung aja nih, sebelum ke yang berat-berat, aku mau kulik dulu nih Kak. Kira-kira lagu Terbuang Dalam Waktu nih paling cocok kita gali atau kita ulik menggunakan teori apa sih Kak? Menggunakan pendekatan apa sampai? Oke, aku izin jawab ya Kak. Jadi kebetulan kemarin kita baru banget menganalisis lagu Terbang Dalam Waktu oleh Bara Suara ini menggunakan pendekatan ekspresif. Wow, oke Kak. Boleh Kak, menarik nih. Oke, sebelumnya pendekatan ekspresif itu apa sih? Nah, pendekatan ekspresif itu sebenarnya pendekatan yang memandang karya sastra atau musik, tidak hanya musik, semua karya sastra sebagai luapan emosi, pikiran, pengalaman oleh sang penciptanya. Nah, menurut M.H. Abrams, karya seni itu ibarat cahaya yang memancar dari dalam diri pengarang. Jadi lirik lagu ataupun karya-karya sastra itu bukan hanya soal estetika, tapi tentang apa yang dibawakan, apa yang sedang dirasakan, dan apa yang sedang dialami oleh pencipta karya itu. Gitu. Oke Kak, makanya aku tuh kemarin merasa kayak pesan dari pencipta atau dari Bara Suara ini tuh sangat amat melekat gitu ya Kak ya. Jadi paling cocok menggunakan pendekatan ekspresif. Nah Kak, kalau pendekatan ekspresif ini fokus ke penciptanya, berarti nggak semua lagu cocok dong dianalisis dengan pendekatan ini.
Tapi aku merasa lagu dari Bara Suara Terbang Dalam Waktu ini tuh sangat amat cocok dan melekat gitu, sangat menggambarkan ekspresi dari bara suara ini. Aku mau tanya nih Kak, kenapa sih lagu Terbuang Dalam Waktu itu very cocok atau sangat cocok jika dianalisis dengan pendekatan ekspresif dari Abrams ini? Oke, kenapa lagu Terbuang Dalam Waktu oleh Bara Suara ini cocok banget digunakan analisisnya menggunakan pendekatan ekspresif karena sebelumnya gini, dari lagu Terbang Dalam Waktu tuh bisa sangat cocok sekali menggunakan pendekatan apapun. Tapi kenapa kami memilih lagu ini cocok dengan pendekatan ekspresif? Karena menurut kami lagu ini penuh dengan ekspresi emosional, mulai dari rasa kehilangan, kebingungan, luka batin, sampai proses penerimaan diri dari sang penciptanya. Jadi liriknya terasa lebih personal, terus seolah-olah dari lirik itu tuh menjadi tempat curhat bagi penciptanya oleh Bara Suara sendiri. Nah, maka dari itu pendekatan ekspresif membantu kita untuk memahami hubungan antara kondisi psikologis pencipta dengan makna yang tersembunyi di balik lirik lagu tersebut gitu. Oke Kak, berarti kayak sekiranya itu menceritakan pengalaman-pengalaman yang relate dengan lagu ini dari sang pencipta gitu ya Kak. Betul. Oke. Kakak tadi tuh sempat mention nih kalau misalnya ada bikin artikel atau penelitian tentang teori atau pendekatan ekspresif dengan lagu dari Bara Suara ini, yaitu Terbuang Dalam Waktu. Nah, kira-kira metode yang digunakan dalam mengambil data-data dari lirik lagu Terbuang Dalam Waktu dan dimasukkan ke dalam kajian itu kayak gimana sih Kak? Nah, itu kami melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada analisis teks lirik lagu. Data utama yang dianalisis adalah lirik lagu itu sendiri, yaitu Terbuang Dalam Waktu karya Bara Suara. Penelitian ini menafsirkan makna tersirat perasaan serta pengalaman batin sang pencipta lagu yang tercermin melalui diksi, metafora, dan struktur lirik lainnya. Oke Kak, jadi tersiratnya dalam semua elemen gitu ya. Ya. Setelah dianalisis ini kan ada pola emosi yang cukup kuat dalam lagu ini. Kira-kira ketemu nggak Kak atau ada temuan nggak dari hasil analisis lagu Terbuang Dalam Waktu? Oke, hasil analisisnya itu sebenarnya menunjukkan adanya 3 fase perjalanan emosional. Jadi yang pertama, fase nostalgia terhadap masa lalu, kan terbuang dalam waktu terhadap masa lalu yang memberi kekuatan emosional. Nah, yang kedua, fase pergulatan batin akibat kedewasaan dan perubahan yang memicu luka serta kehilangan. Itu pokok yang penting. Lalu yang ketiga, fase pemulihan emosi. Ketika kehadiran sosok lain menghadirkan kembali harapan dan makna hidup. Nah, dari perjalanan-perjalanan ini menunjukkan bagaimana dinamika psikologis dari keputusasaan menuju penerimaan. Itu sih 3 fase perjalanan emosional dari personalnya sang pencipta lagu gitu. Oke Kak, berarti dari fase nostalgia lalu sampai fase menemukan orang baru. Berarti ini analisisnya cocok banget buat orang-orang yang baru diputusin pacarnya nggak nih Kak? Aduh, bisa nggak nih? Kayaknya sih bisa ya buat yang lagi galau-galau. Oke. Ada yang tanya tentang makna katarsis dalam lagu Terbuang Dalam Waktu. Kak, apa sih makna katarsis dalam lagu Terbuang Dalam Waktu menurut pendekatan ekspresif dari Abrams ini? Aku tuh sebenarnya juga kurang paham sih Kak. Apa sih kira-kira katarsis itu? Jadi katarsis ini adalah sebuah proses pelepasan emosi yang terpendam. Dalam lagu ini, katarsis itu terlihat saat pencipta menuangkan luka, amarah, perasaan, kebingungan batinnya ke dalam lirik itu. Lalu menutupnya dengan cinta yang bersifat abadi dengan melampaui waktu.
Artinya lagu ini bukan hanya karya seni, tetapi juga sarana penyembuhan diri bagi penciptanya itu sendiri. Oke Kak, thank you jawabannya. Itu ya teman-teman jawabannya makna katarsis, yaitu pelepasan emosi yang mendalam. Gimana sih cara kita mengekspresikan luka, kesedihan, itu kita tuangkan dalam berbagai karya, contohnya dalam lagu. Betul sekali. Oke teman-teman, pembahasan kita udah cukup berat nggak nih? Buat teman-teman ngantuk nggak? Kira-kira enggak dong ya? Aduh, udah pusing Kak. Wah, tapi sangat amat menarik loh Kak dari pembahasan episode hari ini. Jadi bisa disimpulkan nih teman-teman, bahwa Terbuang Dalam Waktu ini bukan sekedar lagu yang nostalgia, kehilangan, atau membahas nostalgia. Lewat pendekatan ekspresif, lagu ini tuh bisa menjadi gambar perjalanan batin penciptanya dari luka, pergulatan, hingga penerimaan harapan baru. Semoga setelah ini kita semua bisa lebih peka ya guys dalam mendengarkan lagu, bukan hanya didengarkan tapi juga harus dimaknai liriknya. Oke. Tentunya di liriknya tuh ada emosi-emosi sendiri dong Kak. Oke teman-teman, sekian episode hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan selalu stay tune di layar untuk mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode-episode menarik berikutnya. Dan tetap apresiasi karya sastra dan musik Indonesia. Terima kasih Kak Nana, Kak Emi. Iya. Terima kasih.